Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lailatul Wairiyah dengan NIM 10. Saya akan menjelaskan termodinamika atau suhu tubuh yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian suhu tubuh, yang kedua organ pengatur suhu tubuh, yang ketiga penjalaran sinyal suhu tubuh, yang keempat faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yang kelima yang terakhir mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Next, apa itu suhu tubuh? Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Arif 2009. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu, yang disebut titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh ini konstan pada 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan merangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas sehingga suhu kembali pada titik tetap. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk menurunkan suhu tubuh yaitu mengenakan pakaian yang tipis, banyak minum, banyak istirahat, beri kompres, beri obat penurun panas. Yang kedua, apa saja mengatur suhu tubuh? Organ pengatur suhu tubuh menurut W.F. Ganong 2002, dalam tubuh manusia, panas dihasilkan oleh gerakan otot, asimilasi makanan, dan oleh semua proses vital yang berasal dari dalam tingkat metabolisme. Sistem yang mengatur suhu tubuh ada 3 bagian utama, yaitu sensor pada kulit, yang kedua inti integrator dalam hipotalamus, yang ketiga sistem efektor yang mengatur produksi dan pembuang panas. Sebagian besar sensor atau penangkap sensori ada di kulit. Kulit lebih menangkap respon dingin daripada panas. Apapun panca indera kulit mendeteksi dingin lebih efisien dari panas. Untuk merasakan perubahan suhu tubuh dan suhu sekitarnya, termoreseptor ditempatkan sebagian besar di kulit dan otak. Bagaimana neuron termosensitif di dalam preoptik anterior hipotalamus atau POAH merasakan suhu dalam darah yang melewati daerah yang banyak terdapat pembuluh darah.
Yang ketiga, pembagian penjalaran sinyal suhu tubuh. Pembagian penjalaran sinyal suhu tubuh, sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus lisur beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendant yang menyilang ke traktus mensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobalass thalamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobalass akan diteruskan ke konteks somatosensorik. Next. Apa saja faktor yang mempengaruhi suhu tubuh? Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, Asmadi 2008 mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Perubahan pada suhu tubuh dalam rentang normal terjadi ketika hubungan antara produksi panas dan kehilangan panas diganggu oleh variabel fisiologis atau diperlakukan antara lain yang pertama umur, yang kedua irama sirkadian, yang ketiga olahraga, yang keempat kadar hormon, yang kelima stres, yang keenam lingkungan. Next. Sedangkan Barbara R. Hegner 2003 menjelaskan bahwa suhu tubuh dipengaruhi oleh yang pertama penyakit, yang kedua suhu eksternal atau lingkungan, yang ketiga obat-obatan, yang keempat usia, yang kelima infeksi, yang keenam jumlah waktu dalam sehari, yang ketujuh adalah latihan, yang ke-8 emosi, yang ke-9 kehamilan, yang ke-10 siklus menstruasi, yang ke-11 aktivitas menangis. Next. Bagaimana mekanisme kehilangan panas tubuh? Yang terakhir, mekanisme panas dalam tubuh. Yang pertama, radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas besar pada kulit 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Yang selanjutnya, konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan satu langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Next. Evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi
berlangsung sekitar 450 sampai 600 mm per hari. Yang terakhir, konveksi perpindahan panas dengan perantaraan gerakan molekul gas atau cairan. Misalnya, pada waktu dingin, udara yang diikat atau dilekat pada tubuh akan menjadi dipanaskan dengan melalui konduksi dan radiasi kurang padat, naik dan diganti udara yang lebih dingin. Biasanya ini kurang berperan dalam pertukaran panas. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan pembimbingannya, Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.